gimana ya, bingung juga untuk menyampaikan bahwa saya ini, mudah-mudahan Pak Jokowi mengingat saya mau membuat surat terbuka untuk beliau. Pak Jokowi, mudah-mudahan Anda ingat saya Aryono Pak. Saya teman Pak Hari Mulyono almarhum. Pak Hari Mulyono itu dulu adalah Ketua Komite SD 15 Mangkubumen Lor. Sedangkan Anda itu Ketua Komite SD 16 Mangkubumen Kidul, bersebelahan dempet ya sekolahnya. Saya adalah Sekretaris Komite SD 15, satu sekolahan dengan Pak Hari Mulyono almarhum. Nah, saya kenal dengan beliau itu deket ya Pak ya, sering gojek, guyonan dan sebagainya. Jadi saya tahu bahwa Pak Hari Mulyono waktu itu Anda belum jadi apa-apa, belum jadi wali kota, masih pengusaha mebel. Itu Pak Hari cerita bahwa dia adalah teman kuliah Anda di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi waktu itu karena tidak ada keinginan apa-apa, tidak ada tujuan apa-apa, uang belum jadi apa-apa, saya masih wartawan, saya kepala biro bukan GM, General Manager Radar Solo Jawa Pos ya. Cerita bahwa Pak Hari cerita bahwa Anda adalah teman kuliahnya. Lalu Pak Hari sering main ke rumah Anda, lalu dijodohkan mau nggak dengan adik saya. Pak Hari mau, menikahlah dengan Hidayati lah. Waktu itu saya yakin bahwa Anda memang kuliah di UGM. Nah, yang sekarang dengan berbagai cara Anda jelaskan, berbagai cara itu cara Anda ya, bukan cara yang diinginkan rakyat. Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa ijazah saya punya ijazah di UGM. Lalu teman-temannya katanya juga sudah menyampaikan bahwa itu memang satu kuliah dengan Pak Jokowi. Lalu rektornya bahkan Bu Ova Amelia itu profesor itu juga menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli di UGM dan ada catatannya. Nah, tapi Pak Rismon itu dia doktor Pak, dia doktor, mantan dosen dan punya keahlian di bidang IT. Memang dunianya itu bisa menunjukkan secara ilmiah bahwa ijazah Anda itu palsu. Nah, ini yang perlu segera diklarifikasi Pak. Lalu kenapa semua orang kok masih tidak percaya dengan keaslian ijazah Anda? Itu karena satu, Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat, kecuali oleh para cebong, para bajer yang selama ini berada di belakang Anda itu yang percaya. Yang rakyat lainnya itu tidak percaya. Bahkan tokoh-tokoh oposisi itu sampai akan tanggal 16 Maret akan datang ke rumah Anda untuk bersilaturahim sekaligus mengklarifikasi. Karena apa? Karena sampai sekarang ijazah asli itu tidak pernah ditunjukkan. Inilah persoalannya. Padahal dengan menunjukkan ijazah asli itu semua selesai. Tapi yang jadi pikiran saya, yang mungkin ini perkiraan saya, itu adalah bahwa Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat Pak. Banyak loh kebohongan Bapak yang selama ini muncul ke permukaan, misalnya SMK yang katanya sudah dipesan 6.000 orang, sampai sekarang jadi mobil goib, tidak ada jejaknya sama sekali. SMK di mana sekarang? Gedungnya ada, mobilnya nggak ada. Saya pernah ke sana liputan Pak, tidak boleh masuk, tapi gedung itu ada, pabrik ada, tapi nggak ada mobilnya, adanya mobil Avanza. Nah, yang kedua masalah tidak akan hutang. Buat apa hutang? Uang kita banyak. Ternyata hutang sekarang sampai 8.000 triliun lebih. Yang bayar siapa? Ekonomi kacau, lalu membangun IKN katanya tidak pakai APBN, ternyata APBN jebol gara-gara IKN juga. Pengelolaan negara yang amburadul ini yang membuat rakyat dengan Anda itu menyampaikan bahwa saya lulusan UGM tidak percaya Pak. Karena saya itu Pak, kebetulan punya teman namanya Heru, orang Laweyan, Anda mau dikenal. Itu satu kelas dengan Anda di SMP Negeri 1. Saya percaya Anda sekolah di SMP Negeri 1, di SMA 6. Waktu itu belum SMA 6, masih SMPP. Nah, ini yang jadi pertanyaan, tunjukkan ijazahmu yang asli, sudah selesai semua. Tapi karena tidak ditunjukkan, hanya omongan orang, omongan rektor dan sebagainya, Anda yang ngomong sebesar apapun, seluar biasa apapun omongan Anda, itu tidak dipercaya. Itu aja persoalannya. Saya percaya Anda punya ijazah, tapi karena omongan Anda sudah tidak dipercaya itu, sehingga sekarang bergulir terus Pak. Itu nanti menjadi energi negatif buat sampean. Energi negatif itu makannya setan, makannya jin. Jadi kalau Anda energinya negatif terus, bahaya Pak. Semua ada akhirnya, semua ada ajalnya. Kekuasaan manusia itu juga ada akhirnya. Jika tiba akhirnya nanti, kasihan sampean Pak. Coba segera selesaikan sekarang aja. Oke, mudah-mudahan video ini sampai ke beliau. Thank you. Saya ingin
menyampaikan sebetulnya mungkin 9 tahun yang lalu ya, kesalahan bangsa kita yang paling besar ini adalah kita mengangkat pemimpin kita, presiden kita, orang yang tidak jelas ijazahnya. Saya terbuka saja bilang ini tidak jelas ijazahnya. Jadi ini sekarang kita menanggung akibatnya. Kita menanggung akibatnya. Ya. Karena apa? Karena presiden itu walaupun mana nggak bisa kita coba-coba, harus orang yang mempunyai kapasitas yang betul. Kapasitas yang betul-betul mumpuni, tidak seperti sekarang ini. Ya. Maaf saya katakan kalau saya mau apa ya, tidak ada masalah itu. Dan pada waktu tahun 98, saya juga pelaku di sana ya. Sebagai Komandan Kormar, saya pelaku. Saya melihat kekuatan kita itu hanya 2, gabungan daripada mahasiswa dengan TNI. Gabungan. Saya kalau sudah masuk di sana, namanya Pak Dr. Haryadi Darmawan, dia bilang, Mas Harto, saya bawa 14 truk ini ke sana, susah masuk. Tunggu dulu Mas, nanti kita masuk. Dan masuk. Dan pada waktu itu kalau menurut saya negara kita bukan tidak dalam keadaan baik-baik saja, enggak. Keadaan negara kita masih bagus. Bagus. KKN ya tidak seperti ini juga. Ini juga saya kira dengan adanya undang-undang akan dirubah apa segala macam ini kan untuk lebih memperdalam KKN itu. Zaman dulu ya ada, KKN ada. Tapi setelah 30 tahun memerintah Pak Harto, anaknya, dan dia punya alasan anaknya jadikan menteri apa ya, sosial, udah 30 tahun, dan dia juga sebagai ketua Golkar segala macam. Sekarang terus terang yang saya komplain sampai saat ini, saya komplain terus terang, kita 78 tahun merdeka ini tidak pernah satu detik pun kita melakukan Undang-Undang Dasar 45 secara murni konsekuen. Tidak juga dengan Bung Karno. Pemilu kita pertama tahun 55 berapa mungkin? Partainya 98 apa sih? Sekarang juga partai tidak tahu berapa. Padahal kalau menurut saya terus terang, partai ini legal standingnya dari rakyat mana? Tidak ada. Legal standingnya hanya ada dari mereka kaya, mereka tajir, mereka bisa bangun partai, masuk, bayari semua, ya, bayari semua yang milih. Dan sekarang kalau mau membuat lagi presiden, saya yakin hanya 2 itu yang bisa jadi. Mungkin Anies yang mumpuni itu mungkin tidak jadi. Kenapa? Kita hanya perlu, seorang presiden hanya perlu sekitar 70 mungkin 70 juta bisa jadi. Kalikan 100.000 berapa? DS itu kan sudah hitungannya foundation. Ya. Kalau 3 tahun ya itu seperti Bapak bilang itu sudah hitungannya diploma, baru setelah itu mungkin juga ikut tes untuk UTS belum berhasil untuk masuk, jadinya ya udah kembali ke Singapura untuk ambil universitas swasta yang tinggal degree-nya aja yang diambil. Bohong lagi. Enggak setara diploma. Bukan, tidak ada diplomanya, itu mah kursus Mbak Dian tuh ya. Jadi itulah, ada memang perkataannya sebagian yang benar begitu. Itu kan tadi Dian mengatakan begitu, sudah setara diploma. Lah kita tadi bacakan kok itu bukan diploma kok. Guaranteed entry to first year of a UTS degree or a UTS college diploma. Bukan diploma, tidak setara diploma, lain. Yang bilang Gibran cerdas tuh Termul sendiri bilang Gibran kurang cerdas, cuman tidak secara eksplisit, cuman secara implisit, karena kesana tuh pasti ada lo ngapain itu 3 tahun ya, akhirnya ngasih ngasih alibi kan, oh itu diploma, padahal kan pemilu sudah selesai, apa urusannya lagi dengan persyaratan. Jadi saudara sekalian, dalam konstitusi kita itu diatur yang namanya ayat-ayat pemberhentian presiden atau pemakzulan. Ada 3 klaster, 1 karena melakukan pelanggaran hukum ya berat seperti korupsi, kemudian pengkhianatan terhadap negara, suap dan tindak pidana berat lainnya. Nah, klaster kedua melakukan perbuatan tercela. Tercela itu contohnya judi, mabuk-mabukan, zina, tapi tidak terbatas pada itu saja ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Memang ada kontroversi sedikit. Syaratnya itu apa? Syarat di konstitusi saja atau syarat di undang-undang juga? Saya ingin mengatakan syarat-syarat yang terukur itu ya harusnya bisa menjadi alasan untuk melakukan impeachment. Apalagi syarat tersebut terkait dengan jenjang pendidikan. Oke, misalnya
Kalau ijazah MDIS-nya itu ternyata salah, palsu misalnya, tidak benar, kan masih ada ijazah SMA-nya. Nah, saya ingin mengatakan sebagai orang hukum tata negara, dalam konteks ini Gibran sudah melakukan perbuatan tercela karena memberikan keterangan publik yang salah, dan bahkan itu sesungguhnya juga tindak pidana yang diatur di dalam KUHP. Tetapi soal tindak pidananya itu soal yang lain. Tetapi yang jelas dia sudah melakukan perbuatan tercela. Ya, halo teman-teman, selamat datang di Ruang Aspirasi. Wadah bagi kita semua untuk mendiskusikan berbagai isu bangsa secara kritis, objektif, dan berimbang. Nah, belakangan ini ruang publik kembali dihangatkan oleh sebuah isu lama yang menggelinding bak bola salju. Ya, isu tersebut menyangkut transparansi dan keabsahan latar belakang pendidikan dari figur kepemimpinan nasional kita, yakni Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ya, di tengah derasnya arus digital, masyarakat kini tidak lagi sekedar menjadi konsumen informasi yang pasif. Muncul tuntutan yang kian kuat agar bukti-bukti dokumen otentik ditunjukkan secara transparan ke hadapan publik secara transparan, guna mengakhiri segala spekulasi miring yang ada. Nah, mengapa persoalan yang di atas kertas tampak sederhana seperti dokumen kelulusan ini justru mampu memicu keraguan mendalam terhadap kredibilitas institusi kepemimpinan tertinggi negara? Mari kita bedah bersama di Ruang Aspirasi. Nah, jika kita telusuri secara kronologis, polemik ini mencuat kembali seiring munculnya kesaksian dari orang-orang terdekat di masa lalu. Salah satunya adalah rekan dari almarhum Hari Mulyono yang menceritakan kedekatan hubungan personal serta dinamika semasa berkuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Pada masa itu, sebelum menyentuh ranah politik praktis, status mereka dikenal sebagai pengusaha mebel. Meskipun otoritas kampus melalui rektor UGM dan rekan-rekan alumni telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan keaslian dokumen kelulusan tersebut, perdebatan ilmiah di ruang publik belum sepenuhnya mereda. Sudut pandang yang berbeda-beda, salah satunya yang disajikan secara akademis oleh pakar informatika seperti Dr. Rismond, justru memberikan ruang bagi bergulirnya pertanyaan-pertanyaan baru di benak masyarakat sipil. Di sisi lain, perhatian yang tidak kalah tajam mengarah kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait kualifikasi jenjang studinya Singapura. Analisis dari pakar hukum tata negara menekankan bahwa memberikan informasi yang kurang akurat mengenai kualifikasi pendidikan kepada publik bukanlah sekedar masalah administratif, melainkan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika dalam tata negara. Saudara sekalian, dalam prinsip hukum tata negara, marwah dari seorang pemimpin berdiri di atas landasan kepercayaan publik yang mutlak. Ketika transparansi administratif dipertanyakan, dampak turunannya adalah melemahnya legitimasi moral di mata masyarakat. Persoalan ini bukan lagi tentang mencari kesalahan personal secara subjektif, melainkan sebuah ujian penting bagi akuntabilitas sistem rekrutmen politik kita. Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proses verifikasi dokumen calon pejabat dilakukan secara ketat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan demi mencegah kegaduhan serupa di masa mendatang. Gelombang diskusi ini pun tercermin dari berbagai aspirasi masyarakat di kolom komentar media sosial. Sebagian kalangan menilai bahwa lembaga legislatif seperti DPR perlu hadir mengambil sikap tegas guna meluruskan sengkarut ini agar tidak menjadi presiden buruk bagi generasi penerus bangsa. Ada pula yang menyayangkan mengapa energi bangsa ini harus terus berkuras oleh drama ketidakjelasan latar belakang pendidikan. Padahal stok sumber daya manusia yang cakap, pintar, dan jujur di tanah air sangat melimpah. Sebagai kesimpulan, publik yang semakin cerdas dan melek digital membuktikan bahwa klaim lisan saja tidak lebih lagi cukup. Diperlukan pembuktian yang sahih, otentik, dan sudah diakses agar tidak menyisakan ruang bagi spekulasi yang memecah belah bangsa.
Kita tentu berharap institusi negara dapat menyelesaikan polemik ini dengan mengedepankan keterbukaan informasi. Bagaimana pandangan, analisis, atau opini kritis Anda mengenai polemik etika kepemimpinan dan transparansi dokumen ini? Silakan tuliskan argumentasi Anda secara bijak dan santun di dalam kolom komentar, agar kita bisa saling bertukar pikiran demi kemajuan bangsa. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menyukai video ini berlangganan dan membagikannya kepada rekan-rekan Anda agar ruang diskusi yang sehat ini terus tumbuh. Dan teman-teman, sekarang saya akan membacakan komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Teman-teman, ini komentar pertama dari Susak Suntama. Benar, kita teman-teman Pak Jack, jujur aja, tunjukkan ijazahmu masalah selesai. Ini Pak Sugeng. Masa tua Jokowi hanya untuk menambah kebohongan. Ini Hasmin, suarakan terus kebenaran, hancur bangsa dan negara ini gara-gara si Jokowi ini. Ini Kar, adili Jokowi korupsinya, adili demi negeri ini. Ini Yeti, kalau ijazahnya ditunjukkan, pasti masalah cepat selesai. Ini Sidik, kita menanti kejujuran. Ini Exutioner, ayo berjuang terus para petinggi, pantang menyerah. Ini Jabal, mantap Pak, suarakan terus apa adanya dengan kepalsuannya. Ini Yadis, negeri ini jangan mengedepankan kebohongan. Kejujuran suatu negara akan makmur dan saling menghormati jika semua bohong tunggu kehancuran. Ini Eliar Su, berupaya untuk membodohi. Ya ini Suranto, selembar ijazah lihatlah uji, bangsa tetap satu bangsa. Ini Murni, Jokowi ternyata pembohong, udah banyak saksi yang pada keluar dan jujur ngomong apa adanya, seret Jokowi adili secepatnya. Maksudkan Gibran karena sama dengan bapaknya pembohong, gak pantas dan gak bisa jadi wapres, ijazah palsu kayak bapaknya. Untung Barno, termu sadarlah, Anda sudah berlawanan dengan hati nuranimu, Anda kena penyakit ODGJ. Ini Supangat, orang yang berpengalaman maupun pendidikan yang mumpuni pasti bisa menilai cara bicara seseorang. Ini Pak Arta, Jokowi pesan 1000 traktor setelah dibuatkan tidak jadi dibeli. Ini Kusbian, teman di dunia kalau sehat dan tawadu, bisa membawa kebaikan kalau jahat dan gelap gulita sengsara di akhirat hayatnya. Kullu nafsi zaikatul maut. Ini Untung, kebenaran menemukan jalannya sendiri, Allah Akbar. Ini Andi, sudahlah Pak, yakinlah bahwa Jokowi itu pembohong. Ini Rindang Bayu, mobil yang lagi muter-muter sama pelangap-pelongo Gibran. Ini Mbah Mi, sudahlah J. Jokowi, sadarlah mengakui salah saja. Dari termul yang membual medalnya dibuat di pasar pramuka cetak ulang itu. Tetap salah. Kalau memang hilang, lapor polisi, tetapi polisi tidak tahu detailnya. Ijazah kalau tak ada fotokopi, lalu lapor UGM Fakultas Kehutanan, lalu fakultas bikin surat keterangan pengganti ijazah hilang atau rusak sesuai data fotokopi ijazah 185. Ditandatangani dekan rektor Dirjen Pendidikan Tinggi dan legalisir sama yang tanda tangan di surat pengganti. Ini Fairly, dari wajah Jokowi itu orang licik. Ini Ruki, ijazah asli tapi yang menggunakan palsu. Ini MR, NKRI hancur gara-gara Pinocchio Solo. Ya ini Pak Q Sugeng, terima kasih, saya menghormati admin channel Anda. Alasan menyampaikan serius, tidak cengisan seperti channel lain. Selamat menyampaikan berita negara. Ini Ono Heri, bagaimana orang mau percaya Jokowi nipu terus? Ingin jadi penguasa dengan cara licik, janji-janji tapi meleset terus. Ini Agus Rianto, semoga Pak Jokowi sadar apa yang beliau lakukan itu salah dan terlalu ambisi. Ini Firman, hayo ngaku. Ini Daniar, ijazah Bapak Jokowi kemana? Pak hilang, kalau hilang kan bisa dibuat lagi kan? Bisa. Tapi biar ditunjukin Bapak orang lagi benci dua terus sama orang Roy karena dendam. Yo, masih saja dikorek-korek terus yang skripsinya lah. Fotonya lah. Ini lengkap. Rakyat Indonesia tidak percaya karena ijazah yang ditunjukin Jokowi itu adalah foto Hari Mulyono suaminya Idayati. Jelas-jelas tidak ada kemiripan Jokowi. Ini Daniar, KI ijazah tidak jelas, yang penting kerja nyata sudah banyak bukti. Ini Danir, semoga Pak Jokowi dilindungi Tuhan yang Maha Kuasa dan Penyayang.
Ini Mbah Mid. Sudah di Jokowi sadarlah mengakui salah saja dari Termul yang membuat. Medalnya dibuat di pasar pramuka cetak ulang, itu salah. Ya teman-teman, demikianlah komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kita terus mengawal channel ini dengan video terbarunya. Salam NKRI, harga mati.